Bagaimana mungkin seorang gadis Tionghoa yang lahir dan besar di lingkungan Buddhis konservatif justru memilih masuk Islam di hari pemakaman ibunya sendiri? Apakah ini bentuk pemberontakan atau justru panggilan hati yang tak bisa dielakkan? Rina lahir dan besar di kota Semarang, Jawa Tengah. Ia adalah anak bungsu dari keluarga Tionghoa keturunan Hokkien yang cukup terpandang di lingkungan komunitasnya. Sejak kecil, Rina telah diperkenalkan pada ajaran dan nilai-nilai Buddhisme. Ia tumbuh di bawah didikan ibunya yang sangat disiplin dalam hal agama dan tradisi. Hampir setiap minggu, mereka sekeluarga rutin mengunjungi vihara, menyalakan dupa, dan berdoa bersama. Ibunya sering mengajaknya untuk mengikuti perayaan-perayaan besar seperti Waisak, Cap Gomeh, dan Qingming yang penuh dengan makna spiritual dan tradisi leluhur. Di mata keluarganya, Rina adalah gadis yang baik dan penurut. Ia dikenal kalem, sopan, dan memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Ia bersekolah di sekolah Tionghoa swasta dan kemudian melanjutkan kuliah di jurusan arsitektur, sebuah bidang yang sangat ia sukai sejak kecil. Tak sedikit orang tua, teman-temannya yang menjadikan Rina sebagai panutan. Gadis Tionghoa pintar, religius, berbakti pada orang tua, dan tak neko-neko. Namun, di balik senyuman manis dan keramahannya, tersimpan sebuah pertanyaan yang tak pernah ia berani ungkapkan. Apakah aku sudah benar-benar mengenal Tuhan? Pertanyaan itu muncul bukan karena ia meragukan keyakinannya, tetapi karena rasa ingin tahu yang mendalam. Sejak SMA, Rina mulai tertarik pada bacaan lintas agama. Ia membaca sedikit tentang kekristenan, Hindu, bahkan Islam. Meski diam-diam, bukan karena ingin membandingkan, tapi karena ingin memahami. Lingkungan yang homogen membuat ia tidak memiliki banyak teman muslim. Namun, suatu hari saat kelas kuliah terlambat dimulai, ia duduk di taman kampus dan mendengar suara azan dari masjid di seberang jalan. Ada getaran aneh yang menjalar di hatinya, bukan karena takut, bukan karena rasa penasaran biasa, tapi semacam ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Hari itu menjadi awal dari kegelisahan yang panjang, tapi juga jalan menuju cahaya yang belum ia kenal namanya. Tahap pergumulan batin dan awal mula ketertarikan pada Islam. Pertanyaan-pertanyaan spiritual itu semakin menguat ketika Rina mendampingi ibunya yang mulai sakit-sakitan. Kondisi sang ibu yang sebelumnya kuat dan sehat berubah drastis. Rumah sakit menjadi rumah kedua bagi Rina. Di tengah aroma obat-obatan dan dering alat medis, ia seringkali duduk sendiri di lorong, menatap langit-langit putih dan bertanya dalam hati, kalau ibu wafat, apa yang terjadi pada rohnya? Apakah dia akan bahagia? Di malam-malam itulah, Rina mulai membuka ponselnya dan mencari-cari informasi tentang kehidupan setelah mati dari berbagai perspektif agama. Ia menemukan banyak video, tulisan, dan forum. Tapi entah kenapa, tiap kali membaca tentang Islam, hatinya merasa tenang. Ia tidak langsung percaya, tentu saja, tapi ia merasa Al-Quran bukan sekadar kitab suci. Ia seperti berbicara langsung ke hatinya, menyentuh ruang-ruang terdalam yang selama ini tak terjamah. Rina lalu mulai membaca terjemahan Al-Quran secara diam-diam, terutama saat menunggu ibunya tertidur di rumah sakit. Ia membaca surah-surah pendek, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas. Ia belum tahu cara melafalkannya, tapi makna dari ayat-ayat itu seolah-olah menjawab kegelisahan yang selama ini ia pendam. Ia terhenti cukup lama di ayat ini. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 155. Kalimat itu seperti ditulis untuknya. Ia pun mulai memperhatikan muslim di sekitarnya. Perawat yang sholat di pojok ruangan, supir ambulans yang menyebut Alhamdulillah setiap kali selamat dari jalan sempit, hingga pasien lain yang membaca zikir pelan saat sekarat. Bukan karena ekspresi yang dramatis, tapi ketenangan di wajah mereka. Disinilah awal dari perubahan besar itu mulai menampakkan diri. Hatinya seperti ditarik pelan-pelan ke arah cahaya yang belum sepenuhnya ia kenali. Tapi ia tahu ini bukan rasa penasaran biasa. Keputusan Rina mengucap 2 kalimat syahadat secara diam-diam. Hari itu datang lebih cepat dari yang dibayangkan.
Pagi masih gelap ketika Rina dibangunkan oleh suara panik perawat. Monitor jantung ibunya menunjukkan angka tak stabil. Tim medis segera masuk ke kamar dan melakukan prosedur. Rina hanya bisa berdiri di sudut ruangan, memeluk dirinya sendiri sambil terus berdoa dengan cara yang baru saja ia pelajari diam-diam. Ya Allah, jika ini memang sudah waktunya, beri ibu akhir yang tenang. Dan seperti embun yang perlahan menguap tanpa suara, sang ibu pergi. Tenang, tanpa tangis, tanpa drama, tapi juga tanpa sempat mengucapkan kata perpisahan terakhir. Hari itu adalah salah satu hari yang paling sunyi dalam hidup Rina. Ia berdiri mematung di depan jenazah ibunya yang terbujur kaku. Sementara suara keluarga yang menangis dan tetangga yang berbisik-bisik terdengar jauh. Seperti gema, ia tidak menangis, ia tidak menjerit, tapi hatinya hancur, retak diam-diam. Siang harinya, proses kremasi dilakukan sesuai tradisi. Rina mengikuti, tapi dengan tubuh yang seakan berjalan otomatis saat dupa dinyalakan dan mantra-mantra dibacakan. Rina tak mampu lagi memejamkan mata. Ia merasa jiwanya tidak lagi berada di sana. Ada sesuatu yang terasa sangat asing. Dan di tengah upacara yang khusyuk, ia justru mendengar kembali lantunan azan dari kejauhan. Suara itu entah dari mana, tapi masuk ke tempat hatinya lagi. Sore menjelang malam, saat keluarga besar berkumpul, Rina menyendiri di kamar hotel tempat ia menginap. Ia mengambil handphone, membuka kembali situs terjemahan Al-Quran, dan menangis. Bukan karena kehilangan, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dekat dengan Sang Pencipta. Ya Allah, aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi jika Engkau benar ada, terimalah aku. Tanpa saksi, tanpa upacara, malam itu dengan pelan dan terbata-bata, ia mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rina resmi menjadi seorang muslimah sendirian di hari yang sama ketika ibunya berpulang. Tapi tunggu dulu, apakah ini keputusannya benar? Bukankah ini bentuk penghinaan terhadap tradisi leluhur? Bagaimana reaksi keluarganya saat tahu? Apakah ini keputusan spiritual atau bentuk pelarian dari duka? Konflik keluarga dan tekanan lingkungan. Keesokan harinya, setelah upacara kremasi selesai dan para pelayat mulai kembali ke rumah masing-masing, Rina memutuskan untuk pulang lebih dulu. Ia membawa 1 koper kecil dan 1 keputusan besar dalam hatinya. Ia tidak akan menyembunyikan keislamannya selamanya, tapi ia juga belum siap untuk mengatakannya sekarang. Namun, rahasia tak selamanya bisa disembunyikan. Perubahan Rina mulai terlihat. Ia mulai berpakaian lebih tertutup, sering menolak ikut sembahyang keluarga, dan diam-diam membaca buku-buku Islam. Suatu sore, ketika salah satu sepupunya melihat Rina sedang menonton ceramah Islam di laptop, kabar itu langsung menyebar cepat. Keluarga gempar. Kakaknya yang sulung dengan nada tinggi bertanya, "Jangan bilang kamu sudah jadi muslim setelah mama baru saja dikremasi. Ini keterlaluan, Rina." Rina hanya diam, tapi dalam diam itu hatinya semakin kuat. Tak lama kemudian, saudara-saudara sepupunya memandangnya dengan cara berbeda. Ia dicap durhaka, dituduh meninggalkan tradisi leluhur. Bahkan, ada yang menyebutnya kerasukan ajaran sesat. Paman tertuanya bahkan mengatakan bahwa Rina telah mempermalukan nama besar keluarga mereka di komunitas Tionghoa. Puncaknya terjadi sebulan kemudian. Ketika keluarga besar mengadakan ritual sembahyang arwah, Rina menolak ikut dan dengan lembut mengatakan, "Saya sekarang muslim. Saya berdoa untuk mama dengan cara saya sendiri." Seketika suasana menjadi dingin. Tak ada lagi percakapan hangat. Tak ada lagi panggilan sayang. Ia dianggap tidak hanya keluar dari agama, tetapi juga keluar dari keluarga. Ayahnya yang sebelumnya netral pun hanya bisa menghela nafas panjang dan berkata lirih, "Kalau itu jalan yang kamu pilih, jangan berharap kamu bisa kembali seperti dulu." Rina pun pergi dari rumah itu. Tidak diusir secara langsung, tapi dipaksa pergi oleh suasana yang menolak kehadirannya. Di kantor, ia pun menghadapi hal serupa. Beberapa rekan kerjanya mulai menjauh. Ketika ia mulai mengenakan hijab, ia dipanggil oleh manajer HR yang menyarankan agar ia lebih bijak dalam berpenampilan agar tidak mengganggu klien. Sebuah tekanan halus yang sangat menusuk. Namun, di tengah semua penolakan itu, justru kedamaian hatinya semakin kuat. Ia mulai rutin sholat 5 waktu, mengikuti kajian mu'allaf secara online, dan belajar mengaji meski terbata-bata.
Dalam keterasingannya, Rina menemukan sesuatu yang tak pernah ia temukan sebelumnya. Makna dari berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan inilah awal dari pembuktian bahwa keyakinan sejati seringkali justru diuji di saat kita berdiri sendirian. Perjuangannya sebagai mu'allaf. Hari-hari berikutnya bukanlah jalan yang mudah. Rina pindah ke sebuah kamar kos kecil di pinggiran kota. Ia harus belajar hidup sendiri, jauh dari kenyamanan rumah dan jauh dari hangatnya pelukan keluarga. Tapi justru dalam kesendirian itulah ia mulai benar-benar mengenal apa arti berserah diri kepada Allah. Ia belajar sholat melalui video YouTube, merekam sendiri bacaannya agar bisa mengoreksi pelafalannya. Seringkali ia menangis setelah sholat, bukan karena sedih, tapi karena ada perasaan damai yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Ia merasa Allah benar-benar dekat, terlalu dekat, bahkan lebih dekat dari nadi di lehernya. Rina juga mulai mengikuti kajian untuk mu'allaf yang diadakan secara daring. Ia bertemu dengan banyak orang dari latar belakang yang berbeda. Mantan Kristen, mantan Hindu, bahkan sesama Tionghoa yang sudah lebih dulu memeluk Islam. Dari mereka, Rina mendapatkan semangat dan harapan bahwa ia tidak sendiri. Ia lalu menulis surat panjang untuk almarhumah ibunya. Surat yang tidak pernah dikirimkan, hanya disimpan dalam lembaran kertas yang kini menguning. Bu, maafkan aku. Aku tidak bermaksud menyakiti siapapun. Tapi setelah ibu pergi, aku merasa kosong. Dan dari kekosongan itulah, aku justru menemukan cahaya. Bukan karena aku membenci tradisi kita, tapi karena aku ingin mengenal Tuhan lebih dalam. Dan di jalan ini, aku merasa ibu masih menyertaiku. Dalam doa, dalam kenangan, dalam cinta yang tak pernah mati. Surat itu menjadi bagian dari proses penyembuhan dirinya. Rina mulai mencintai hal-hal kecil dalam Islam. Wudhu yang menenangkan, sholat yang teratur, puasa yang melatih sabar, dan zikir yang membuat hatinya tetap lembut. Ia juga mulai menata hidupnya kembali, mengambil proyek arsitektur freelance, bergabung dalam komunitas muslimah kreatif, dan membantu mengajar anak-anak yatim desain dasar. Namun di antara semua perubahan itu, ada satu hal yang tidak berubah. Rina tetap menjadi Rina, lembut, penyayang, dan penuh hormat kepada siapapun, tanpa melihat agama atau budaya. Ia tidak pernah menjelekkan agama sebelumnya. Ia justru selalu mengatakan, aku tidak pindah agama karena agamaku dulu salah, tapi karena Allah membimbingku ke jalan yang lebih lengkap, yang lebih dalam, yang lebih menyentuh hatiku. Rina mulai berdamai dengan masa lalunya, bukan melupakannya, tapi mengubah luka menjadi kekuatan. Dan dari titik inilah, kehidupannya mulai menanjak menuju arah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Apa kabar Rina sekarang? Beberapa tahun telah berlalu sejak hari ketika Rina mengucap 2 kalimat syahadat seorang diri dalam diam dan isak tangis. Waktu berlalu dan Rina pun tumbuh, bukan hanya sebagai pribadi, tapi juga sebagai seorang muslimah yang matang secara spiritual dan sosial. Hari-hari berat sudah ia lewati. Kini ia telah menapaki fase kehidupan yang sama sekali baru, lebih tenang, lebih dalam, dan lebih bermakna. Rina kini tinggal di Yogyakarta, kota yang baginya terasa seperti rumah kedua. Di sanalah ia membangun komunitas mu'allaf kecil bersama beberapa sahabat seiman yang ia temui dari berbagai latar belakang. Komunitas ini aktif membantu para mu'allaf dalam berbagai hal, mulai dari belajar akidah, fikih dasar, hingga penyembuhan luka batin pasca penolakan keluarga. Ia juga kembali ke dunia arsitektur, tapi dengan arah baru. Proyek-proyek yang ia ambil kini bukan sekadar bangunan fungsional. Ia terlibat dalam desain masjid kecil, rumah tahfiz, hingga tempat pengajian ramah mu'allaf. Ia percaya desain bisa menjadi bentuk dakwah yang diam, melalui keindahan, kenyamanan, dan makna spiritual di setiap ruangan. Dan sebuah babak baru juga dimulai. 2 tahun lalu, dalam sebuah seminar internasional tentang arsitektur spiritual di Asia, Rina bertemu dengan seorang pria muslim asal Jepang bernama Kenji, yang juga seorang mu'allaf. Mereka berbagi cerita, visi, dan perjalanan yang serupa. Dari pertemuan yang awalnya profesional, lahirlah ikatan emosional yang kuat. Kini, Rina dan Kenji sudah menikah.
dan menjalani kehidupan rumah tangga yang sederhana tapi penuh berkah. Mereka saling menguatkan, saling menyembuhkan, dan saling mendoakan. Meski keluarga besar Rina belum sepenuhnya menerima, hubungan dengan sang kakak perlahan mulai mencair. Kakaknya bahkan pernah menitipkan makanan saat lebaran meski tak banyak bicara. Dan bagi Rina, itu sudah lebih dari cukup. Ketika ditanya apa yang paling ia syukuri, Rina tersenyum dan berkata, "Dulu aku kehilangan ibu, tapi justru dari kehilangan itulah Allah memberiku kehidupan yang sesungguhnya. Aku menemukan Islam dan akhirnya aku menemukan diriku sendiri." Pertanyaan yang membelah opini. Rina kehilangan ibunya, kehilangan rumah, kehilangan penerimaan dari keluarganya sendiri. Namun, di saat bersamaan, ia justru menemukan sesuatu yang lebih besar, cahaya hidayah yang mengubah seluruh arah hidupnya. Tapi, mari kita berhenti sejenak dan merenung bersama. Apakah benar seseorang harus melewati kehilangan terbesar agar bisa menemukan iman yang paling tulus? Apakah seseorang perlu keluar dari budaya dan tradisi yang telah membesarkannya demi mendekat pada Tuhan yang diyakininya? Atau justru kitalah yang selama ini terlalu takut untuk berbeda karena takut kehilangan penerimaan dari orang-orang yang kita cintai? Pertanyaan yang membelah opini. Apakah mualaf seperti Rina itu pemberani atau pengkhianat tradisi? Apakah iman harus diperjuangkan meski harus kehilangan segalanya? Tentu tidak semua orang akan setuju, tidak semua orang akan memahami, dan tidak semua orang akan berani mengambil jalan seperti Rina. Tapi hari ini kisahnya telah membuka mata kita bahwa hidayah bisa datang kapan saja, dari jalan yang tak biasa, bahkan dari luka yang paling dalam. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan ke lebih banyak orang. Klik like, tinggalkan komentar, dan jangan ragu untuk menyampaikan opinimu, meskipun itu berbeda. Dan yang paling penting, subscribe channel ini, Jejak Abadi, agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Karena setiap mu'alaf punya cerita, dan setiap cerita bisa mengubah cara pandang kita terhadap hidup, iman, dan takdir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.